Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama segenap keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Al-Muqoyah kawasan Sabar Selim, mari senantiasa kita doakan bersama beliau-beliau, semoga senantiasa diberi umur yang panjang dan kesehatan yang barokah, agar kita semua terus bisa menimba ilmu dari mereka semua, agar kita semua juga bisa nampung barokah dari mereka semua. Yang saya hormati juga para guru, segenap undangan, dan yang saya banggakan para siswi MTS 3. Alhamdulillah, pada pagi ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang ceria, walaupun agak mendung. Saya alhamdulillah seperti yang dikatakan Kiai Faizi bisa hadir ke tempat ini karena rumah saya jauh sekali. Rumah saya itu di dalam laut. Cak madhurena dalam laut. Yang bahasa Indonesia film laut dalam laut. Mentelum aja dalam daya. Peragaan deje peragaan daya. Mentelum laut dalam laut. Jadi tidak gampang saya sampai ke sini karena rumah saya di dalam. Makanya itu berarti dari tempat yang jauh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita semua memperingati Hari Isra Mi'raj. Saya kocak memperingati ini pengertiannya adalah mengingat-ingat atau mengenang peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa peristiwa ini harus diingat dan dikenang? Karena satu, ini peristiwa besar, ini peristiwa luar biasa, dan hanya satu kali. Dan hanya satu kali terjadi. Kenapa harus dikenang dan diingat? Karena satu, ini peristiwa besar, ini peristiwa luar biasa, dan yang kedua, karena di dalam peristiwa ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Banyak sekali pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perayaan Isra Mi'raj ini nyon kang kolang dek peranyai gak itu abina aduninya benak kana gak itu benak nih pot nyon terjadi bening turma tur ya dunia ya jenengai kan tuh ya aduninya kana jadi gak itu beban seroban mari yang ngelak selo kira jawab jadi nyon semua orang cangkolan nyon semua orang kadek dilepas pot lopot, dilepas benseroban. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Kita ini kan semua pelajar ya? Iya.
belajar, sedang belajar. Kenapa kita harus belajar? Agar kita tidak kurang ajar. Orang kalau kurang belajarnya itu jadinya kurang ajar. Maka tepat lah yang matur ini kan. Orang yang meletakkan yang ajar, itu cak orang. Nah mereka ajar yang pekun tak tepat, pekun nih kocak. Orang ajar. Kita semua ajar, maknya tak kurang ajar. Cek orang ajar, petobuk ajar. Orang mau kurang ajar, kedingnya tak nyaman. Siapa orang apa? Kurang ajar. Wah, tadi pas tak lebih. Aku siapa? Apa? Tobuk ajar. Ya orang ya tobuk ajar. Orang kurang ajar tak nyaman. Jadi karena kita ini belajar, maka kita mesti belajar, mengambil pelajaran, termasuk dari peristiwa-peristiwa di dalam sejarah Islam, baik yang dialami oleh Rasulullah SAW atau oleh para sahabat dan para ulama. Pelajaran apa pertama? Rasulullah itu diisrokan oleh Allah. Jadi epa jelen, epa mangkat benih mangkat tibit, epa mangkat untuk menghadiri undangan Allah di Sidratul Muntaha. Tapi sebelum sampai Rasulullah masih diajak jalan-jalan dulu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketemu para nabi, lewat surga, lewat neraka, banyak sekali yang dilihat. Itu namanya Rasulullah lagi piknik. Kenapa diundang dan kenapa diajak jalan-jalan? Karena pada saat itu Rasulullah sedang sedih dan berduka. Jadi lapor biasa pun mungkin Rasulullah ini kan susah dia sebagai manusia biasa. Karena susah pas ia cek lencenan. Kemudian mendepan susah sedih kan ia cek lencenan pas be. Nah Rasulullah sendiri. Rasulullah sedang berduka karena dua orang terpenting di dalam sejarah perjuangan Islam, yaitu Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib, meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Kita tahu Abu Thalib membela Nabi habis-habisan walaupun beliau tidak masuk Islam. Tapi yang memberikan garansi Nabi Muhammad terus bisa berdakwah, yang melindungi Nabi Muhammad dari ancaman orang-orang kafir adalah Abu Thalib. Dalam pikiran kita, kalau tidak ada Abu Thalib, lambe pun Nabi Muhammad di pamari benteng kafir. Tapi kan beda Abu Thalib, beda sengkan. Ketika Abu Thalib, Abu Thalib, menikah Muhammad sepas ambuang ngajar lagi Islam, kita beda rempet. Berapa kali orang kafir nyabis ke Abu Thalib agar Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Orang kedua adalah Sayyidah Khadijah. Itu bukan hanya pendukung pertama, bukan hanya istri, bukan. Bahkan Sayyidah Khadijah itu sudah tahu Nabi Muhammad akan menjadi nabi sebelum Nabi Muhammad tahu. Semangat. Dalam banyak cerita Sayyidah Khadijah itu sudah tahu Nabi Muhammad akan jadi nabi. Padahal Nabi Muhammad sendiri tidak tahu. Sehingga ketika pelantikan Rasulullah sebagai nabi, ketua OSIS. Ketika terima wahyu pertama, Nabi Muhammad kaget, takut, Sayyidah Khadijah tenang. Kenapa tenang? Beliau tahu ini yang saya tunggu-tunggu. Kapan pelantikan Nabi Muhammad sebagai nabi? Yang mau pelantiknya nabi malam, mau pelantiknya ketua OSIS siang. Begini kebiasaan ketua OSIS dan nabi. Beliau bukan hanya istri, tapi sebagai orang kaya, seluruh kekayaannya dihabiskan untuk perjuangan Nabi Muhammad. Tidak kali sekali. Benikun mendukung, menyetujui, berkorban untuk kepentingan Islam.
Nah sehingga Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang sangat penting, yang sangat mendukung dan sangat melindungi perjuangannya, susah. Nah kata para ulama, salah satu fungsinya Isra itu adalah untuk menghibur Nabi Muhammad. Sebagai manusia biasa, kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan orang-orang penting itu pasti berduka. Semangat turun, susah, pas ke rumah, lalu oleh Allah diundang, dibawa jalan-jalan, ketemu dengan orang-orang, yaitu para nabi. Sehingga dengan bertemu para nabi itu Rasulullah mendapat semangat baru. Kenapa? Karena bisa tapangki langsung dengan orang-orang yang pernah berjuang dan perjuangannya sama dengan Rasulullah. Para nabi si model lambok kan pada berjuang lebih, berhadapan dengan musuh-musuh yang berat semua. Jadi Rasulullah ya benar kok sebanyak musuh. Maka iya nabi-nabi sebelumnya banyak iya. Yang diajarkan sama, perjuangannya sama, yang memerintah sama, yaitu dari Allah Subhanahu. Diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, hingga akhirnya dihadirkan ke Sidratul Muntaha. Itu perjalanan Rasulullah. Sehingga setelah perjalanan itu Rasulullah mendapat semangat baru. Melanjutkan perjuangannya sekalipun kehilangan orang-orang terpenting yang mendukung perjuangan. Apa semangat barunya? Allah memperlihatkan kekuasaannya. Makanya di surat Isra itu Nabi Muhammad diisrokan linuriyahu min ayatina. Ya Allah. Untuk memperlihatkan kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Arya engkau saya jaga Bani Abu Thalib, Bani Khadijah, Bani mereka yang menjaga kamu. Tapi sayang, engkau saya jaga, engkau saya dukung, engkau saya. Jadi Nabi Muhammad semangat lagi kira-kira. Setelah dibawa jalan tapi jalan-jalannya begitu, ke surga, ke neraka, lihat orang-orang, ngari ya yesen neraka, ngari ya yesen surga. Jadi karena perjuangan Rasulullah berat. Rasulullah bersama para sahabat habis-habisan memperjuangkan Islam. Sehingga kita bisa menerima Islam itu karena jasa Rasulullah, jasa para sahabat, jasa para ulama. Kita akan redung-redungan dalam bertemu Islam. Sambil kainan dalam bertemu Islam. Mulai lama se-Islam ini terus apa ada yang beri? Yara, yamba, pengkot, lentong, pokol. Bukan hanya pengikutnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri. Tepat na sholat, na sujud, itu wajalatrom. Dan lebat bedoreng-oreng kafir. Tepat duduk dorong Rasulullah. Ya kena. Anak tukang wandi wan. Hari kan anu kan. Oleh kabar dari langit deh kan. Kabar apa sih sambil? Dibully lah jangan kena mungkin. Jadi Rasulullah ini benih kun eseksa secara fisik, benih kun sakit ene tokol, benih kun paten lah. Tapi ekojain di pemarih masa keturunan orang terhormat kayak kocak Abu Kapsah, anak untuk kan Wan Undi bedus. Kenapa Maulana? Karena dulu Rasulullah pernah tinggal bersama dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Suaminya itu tukang uan embi, itu bahkan Nabi Muhammad anak tukang uan embi. Sebutannya itu tak nyaman. Jadi siksaannya, tantangannya, hambatannya Nabi Muhammad itu secara fisik dan psikis. Kesakit kebuatan, kesakit keperasaan bukan. Nah itu perjuangan Rasulullah. Maka kita mengkuni soro ajar mangkat ke soro pas tuli mangkat selama mangkat ia teraki memudu kekeren Nabi Muhammad dan para sahabat itu pahati enah untuk berislam. Kemudian ya ajarna Islam lamanya mana pas kita mangkat. Kun depan nyaman toju bener ngajak cara pahanganga dia ada nih. Ulah ilmu masuk dari dawalon. Mulai terakhir kita belum ngerti, mungkin tak masuk kata ngotot coba angan. Mangkan banyak murid yang guru dan ngaki bahangan. Saya kira berarti pun tak masuk, pun lewat kopeng lah tak masuk.
Saling bercolok. Gula banyak dengan ngajar masih yang itu. Apa mata kerangan? Kuna surah ajar ini mana tangin cenja orang lamba Nabi Muhammad dan para umat Islam yang masuk Islam di awal itu harus disiksa. Bilal, untuk Ammar dan orang tuanya. Rasulullah sendiri kan pernah bulutin rambingin aja becek kali. Mama mati aja. Dia kan suruh ke sekolahan, dan menyisai dia suruh ajar Quran, ajar ngaji, tak ada nyaman. Mak pakai sengkar apa? Mungkin. Nah, gunanya memperingati Isra Mi'raj itu juga salah satunya mengenang betapa Nabi memperjuangkan Islam mati-matian. Karena tak mati hukum, mati-matian, enggak sampai mati. Sahabatnya, orang-orang yang di awal-awal masuk Islam ketika masih di Mekah itu benar tekar mati hukum. Orang tuan Ammar bin Yasir itu tekar mati hukum. Karena disiksa. Benih langsung ipaten, benih jemur sini kan. Era kan japi gunung icu oleh kerennya kan. Jemur nang panas pohon muntah obo aku masih asal tak keluar dari Islam teh ambur. Dikicin botoh dan segala macam. Kini kak orang yang masuk Islam, orang yang mau belajar Islam itu begitu. Pun pernah kena mungkin si Asyir bangsa apa sini kadang tak makan rumput. Jalan tonton gak ada melas wakil itu ya. Tempuru na tandonya kira. Buat nu tak belajar, alhamdulillah. Saya gila ni berarti om. Pirang ya? Beli singa, beli setodus singa. Jadi undang nambah untuk Islam ya, untuk belajar Islam tek nyetek. Masuk belum rumah kancing, bersacur di atas gunung, berdese. Ini kan sekolahan paling nyaman pas kita aja. Takut tuh lagi keluar, beki pas koran. Jadi Isra Mi'raj itu mengenang perjuangan Nabi Muhammad sehingga ketika orang terpenting di dalam perjuangan Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad sedih. Sehingga pada saat itu kalau disebut di dalam tarikh dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Tapi oleh Allah segera dihibur dengan diisrokan. Yang kedua, pelajaran dari Isra Mi'raj itu adalah Manabi tak kelero surat Al-Isra nikah tempatnya setelah surat An-Nahl. Ini boleh mulai. Kita tak apal itu kan. Ini tak kelero. Yang mau kelero ya kelero. Ini insyaallah benar. Mun tak kelero boleh surat yang ke-17 karena An-Nahl itu 16 17. Jadi surat ini kan gandengan. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil? Surat Al-Isra ada di belakang surat An-Nahl. An-Nahl ini kan An-Nahl ini kan artinya apa? Nahlah ini kan artinya apa? Lebah yang Madura kan? Nyaruan. Dan ini kepas kenapa hubungannya nyaruan berisro? Bolang pada ngeber. Benih. Tapi oleh Allah, jadi ulama oleh Allah surat Al-Isra diletakkan di belakang An-Nahl. Karena surat Isra itu dimulai dengan An-Nahl. An-Nahl ya? Bener, berarti apa? Marahnya kok hafal. Saya itu ingat kita sama. Surat Al-Isra sebab kemarin surat An-Nahl. Napa hubungnya nyaruan ben Isra? Situng surat Isra dimulai tentang ayat tentang Isra dan itu pun satu ayat. Saya tidak Isra satu ayat. Mulai dari Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
linuriyahu min ayatina. Terus innahu huwas sami'un basir. Alhamdulillah. Mun hafal lima hafalan berikut. Sampai sini. Ayat ini dimulai dengan kata subhana. Kalau kita mengatakan subhanallah, artinya maha suci. Jadi ayat ini dimulai dari subhana. Kenapa? Karena asra bi abdihi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Orang kafir Mekah nangkep Nabi Muhammad gila. Polana pas ngucap mangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tak depak semalam lah depak ke Masjidil Haram boleh. Lailan itu sebagian malam. Benih semalam penting sebagian malam. Mangkat maraisa kita subuh lah depak boleh. Dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian oning jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padet. Karena gue tak tahu mandek ke Masjidil Aqsa. Dia apa sih ngomong? Pojur mungkin banyak orangnya boleh. Makanya tak tahu depan jadi, tapi kan tak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini jalan 1466 km. Sumenep Jakarta sangat sikat. Sumenep Semarang 500. Berarti Sumenep Jakarta tambahin Sumenep Semarang. Kini kan mangkat mari Isa kita boleh depan boleh ke Mekah, bolak balik. Lambe ini sangat mustahil menurut ukuran akal manusia. Lambe. Kenapa? Karena jauh para ulama biasa nak orang mau mangkat dari Mekah ke Palestina lambe. Kini kan untuk bolak balik usaha 40 hari. Jadi mestinya Nabi Muhammad tuh 40 depak boleh ke Mekah. Ini kata depak semalam bahkan pun tak yang gila yang mereka. Jadi Muhammad cerita jadi viral. Viral, wah Muhammad kamu jangan sekat. Cedeyong dia lagi tidak mati ini, nama mong bah. Orang sini kalau pun kasar lah. Aku apa? Pak ngucap paling kami pejian sini ke bah. Masa mau mari Isa ki beri Mekah kita sebulan berdebat ke Mekah boleh. Cak ngucap entar ke Masjidil Aqsa. Di majmun tak ring gilas. Kan ringkat. Bahkan karena gak dinto mustahil untuk ukuran zaman dulu. Memang kita mustahil menggunakan ini kan. Soal di Jakarta kan sejam bolak balik berjam bos. Mun makin mun lembek sebiasa ditempuh 40 hari. Ini kan mengucap tak ada bahas semalam kan tak suakan. Jadi si ngucap ini kan gila. Kau orang kafir, kau orang yang tak pernah jejak Rasulullah kali itu. Orang yang tak pernah lihat. Jadi makanya di ayat itu oleh Allah dimulai dari subhanallah asra arya Nabi Muhammad pacelen benih acelen tinggi semacelen subhanah alladzi zat yang maha suci. Jauh lama saya maksud maha suci ini kan tanzih amma la yaliku, membersihkan Allah dari segala yang tidak pantas bagi Allah. Kenapa tidak pantas bagi Allah? Min aibin berupa cacat, wa naqsin dan kekurangan, wa batilin dan kesalahan. Itu tidak mungkin Allah di kekurangan, andi cacat, andi kesalahan, wa abatin dan kesia-siaan, wa lahwin dan sesuatu yang tidak penting. Allah tidak punya itu. Allah tidak punya kelemahan, kesalahan, kejelekan, cacat dan taduk kebi. Itu namanya subhana. Karena Allah itu adalah zat yang tidak punya kekurangan. Maka mungkinnya lihat Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini aku baik bumi nabi bisa, masa aku lihat tak bisa. Mengsikan ring iman. Maka orang iman semakin kuat imannya. Kenapa boleh didahului dengan subhana? Semacam Arya, semacam Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, zat yang maha suci dari semua kekurangan dan kelemahan. Siapa? Ya Allah. Allah tidak punya kelemahan. Mungkin lihat gini kan.
agabai bumi, agabai areh, agabai bulan, tada reng nolongin. Mare kapi. Kun ngalian Nabi Muhammad nya kini kebah tak bisa. Urusan dia nih. Jadi mun iman saja iman, si kafir karena tak mikir ngak gini kan. Kita mau jadi gila. Mun iman dengan Abu Bakar pakai tuningin orang, jangan ngidin kafir dari orang. Cek saking nak-nakan tuh tuningin, bro. Bro. Kanjana baan saya Muhammad wa mulat lah. Arab pergi. Masa dia yang pah jatah ada pak semalam entar ke Masjidil Aqsa kita sok boleh depan na boleh. Mun tak geng gila. Apa jawaban Abu Bakar sebagai orang yang beriman? Wa inni la usaddiquhu bima ab'adu min dzalika. Mantap dia Abu Bakar. Mun Muhammad saya ajarin tak makole gunnya aja, lebih dari dia kok pada dia. Nah, jadi kamu beriman. Apa? Subhanah. Si menjelan dia Allah, mun kun ngaji gini. Mun Muhammad saya ajarin tak si menjelan dia Allah, lebih dari dia kok pada dia. Kini kahuna subhanah. Karena yang menjalankan adalah zat yang maha suci, maha bersih dari kekurangan, kelemahan, cacat, dan hal-hal yang tidak penting lainnya, dan semua yang tidak pantas bagi Allah. Allah itu serba baik, serba sempurna, serba agung, serba bisa, serba kecil. Jadi bagi Abu Bakar dan orang-orang yang sama dengan Abu Bakar, yang sama-sama beriman, tidak ada masalah. Karena apa? Ayatnya subhana. Saya cerita Nabi Muhammad, si majalan Allah, apa lagi? Agabai bumi bisa, agabai are bisa, dari bumi ke are jauh, dari bumi ke bulan jauh. Mungkin ngelihat Nabi Muhammad, kata bisa. Itu namanya orang beriman. Nah, orang beriman itu ciri-cirinya sudah disebutkan di surat sebelumnya. Saya baca surat An-Nahl. Dan ini kepas berhubungnya surat An-Nahl dan surat Al-Isra. Karena orang iman nikah pada benahlun. Dapat bilang apa? Nyarwan. Orang iman nikah pada benyarwan. Apa? Nengaan. Orang iman nengaan. Jadi apa mak pas jabur ulama ini kejar hubungnya orang iman nikah pada benahlun. Mangga dalam surat pertama Isra. Karena itu menegaskan keimanan subhanah. Orang yang separta aja yakin karena pas subhanah semacam Allah. Allah itu maha suci dari segala kekurangan dan kelemahan. Ini orang iman seperti ini. Orang iman ini sudah remah, sepada benah lur. Dari lebah itu kemudian lahir minuman madu yang warnanya macam-macam. Kan beda maksud jelang gitu. Beda maksud tahu. Beda maksud sebab kuningan, bersebab mukhtalifun alwanu. Tapi fihi sifaun, itu semua adalah jadi obat bagi orang. Nyaruan nikah hanya memproduksi madu. Madu itu baik untuk semua orang. Ka orang sakit bagus, ka orang sehat bagus. Ini kan madu. Mun obat dari mata sakit kan? Mun obat nikah hanya baik untuk orang sakit. Mun orang sehat tidak baik minum obat. Mbian mun tak peleng, jangan tak butrek. Pulang butrek mau beres pelengan kok makin tak pelengan mau tak butrek. Justru bahaya. Jam tangan yang diganggu itu Mas yang pakai jam tangan. Madu itu kilir ke ada. Madu itu bagi orang sakit baik, bagi orang sehat baik. Jangan leng, jangan leng tak jemput. Lagi ini saya baca Allah orang mukmin apa orang siklus bagus memproduksi yang baik-baik. Yang keluar dari orang mukmin itu baik semua sebagaimana lebah melahirkan madu. Keluar dari orang mukmin bagus baik untuk orang mukmin dan juga orang tidak mukmin sekalipun. Karena kenapa orang mukmin nikah saya kecaca bagus tepat. Saya kelakuan ya bagus tepat. Mun kelakuan bagus ben tepat, maka orang yang tak mukmin dimanfaat. Lagi ini kesepeda wakil Rasulullah aina mahallah nafa'ah. Di mana saja orang mukmin itu berada memberi manfaat. Di mana saja menyaruan itu ya gue betul.
Maka figur mukmin itu adalah mengambil yang baik-baik dan hanya memberikan yang baik-baik. Dan memberikan yang baik-baik itu orang mukmin ikhlas sebagaimana nyaruan memberikan madu kepada orang. Nyaruan gawe madu, si jual madu siapa? Oreng. Nyaruan yang lebih besar. Tapi kan tak nuntut. Ini kenyaruan ikhlasnya mana? Kok gawe madu bagi jual kok tak kena orang kok bisa kok te pemilu kan? Ada nyaruan protes. Agak baik matu boleh, mereka lah benar agak baik boleh. Itu orang yang jual dia kena boleh. Tapi nyaruan tidak pernah bertanya-tanya. Dia mau oleh jual matu. Kan 500 sebutol bangkote pemilu ada karena ikhlas. Orang mukmin itu ya harus ikhlas. Karena apa? Hubungan orang mukmin hanya dengan Allah. Dia berbuat baik karena diperintah Allah. Orang mau menganggap baik atau membalas jasa atau tidak penting. Sebagaimana nyaruan, kok aku lagi bayar matu, tang matu jual ingin nom penjengan. Satu sih nom, sahabat boy. Orang mukmin berbuat baik kepada siapa? Kepada siapa saja. Kebaikannya tidak dibalas, tidak apa-apa, karena saya hanya dengan Allah. Ini kita perlu menggunakan teku pengaji. Minta memberi tausiah gitu. Adik-adik yang saya hormati, itu namanya kita belajar dari nyaruan. Jadi orang mukmin itu memberikan sesuatu dengan ikhlas. Tahu saya tanyaan, dia orang yang minum tangmat, cepat tidak kelangkungkan kok sekali. Jadi memberi nyaruan namanya ngaji. Ada kan? Memberi boleh terus ngobot. Sebab bisa cacar. Agak baik waktu mereka nak kebaik boleh, kan nak kebaik boleh. Di orang yang baik kesekeng, minum, beri rezeki orang tak ngurus pokok, engkau lah beri sesuatu yang baik. Yang berdoreng ngalung nyawa, pelangkung nyawa ada. Yang bah ngusok nyawa nama kita kelangkung, tak ada. Poling sinyal, anun maktun jual, pakai pemilu, dotong kepi nyawa nama nyengak kepi, tak kira. Kenapa? Itu menyaruan Islam. Baik. Jadi orang mukmin memberikan kebaikan kepada siapapun, tidak berharap apapun dari manusia. Kenapa? Karena dia hanya disuruh oleh Allah. Sebagaimana nyaruan wa auha ilan nabi. Summa kuli min kuli samaroti. Apa pun Allah lebih. Kebaik lebon. Kalak dari cemah-cemah buaran dia. Jadi orang mukmin dah remah. Kepada jaga Allah, torok dia bun Allah. Lakunin kebaikan kepada Allah, kepada orang lain. Lalu balas menajan Allah. Sering kadang nolongin kanca. Mungkin saya tolongin tak ngejak langkong, keton sedih. Tolongin tak langkong kan. Tak genap. Kan cakap apa? Ambu juga tolongin boleh. Orang mukmin tidak begitu. Apa? Tolongin ya tolongin. Mau temannya yang dibantu itu berterima kasih atau tidak, tak ngurus. Karena sepenting Allah saya tahu si engkau berbuat baik karena engkau pakon di Allah belis dengan Allah. Sebagaimana nyaruan agak baik matu ekakan sama baik yang kau apa baik tak ngurus. Mereka ini kagak baik boleh. Mereka ini orang mukmin berbuat baik lagi, berbuat lain. Kenapa tidak peduli dengan tanda, dengan terima kasih dari orang, dengan balasan dari orang? Karena dia hanya hubungannya dengan Allah si makon, Allah si beri ganjaran, Allah si males, selesai. Cek belis benoreng, tak penting belis benoreng. Menunggu langkong ya bang memang teman sejatiku main CS buah. Apa cek pun tidak ada kita oleh apa kan? Boleh semua ada opera, pun tak ada tak guna tak nolong boleh. Orang mukmin tidak begitu. Kenapa? Karena membantu orang lain diperintah oleh Allah. Allah pasti tahu dan Allah pasti membalas. Balasan dari orang tak penting karena balasan dari orang paling pun seperti apa? Paling pun kelangkong apa gunanya pun jalan. Diberi besar kejaki kejajan tak ada. Mungkin Allah saya balasan nah sini kan. Itu orang mukmin. Jadi mengambil yang baik dari manapun, memberikan kebaikan kepada siapapun dan dimanapun tanpa berharap balasan apapun dari orang lain. Nah ini kan artinya orang mukmin yang diumpamakan Rasulullah seperti lebah.
Ditambah lagi orang mukmin nikah tak sakrosak tak lak nyala. Wa wada'at bi ghairi fasadin wang kisarin. Terus nah orang mukmin nikah tak sakrosak tak menimbulkan sesuatu yang jelek-jelek. Artinya gampang tak lak nyalaan. Salah laku bagus untuk orang lain tak lak nyalaan. Dan itu rupanya apa ada nyaruan di kalah nyala. Nyaruan sini enggak nih, kamu nilai salah. Nah, orang mukmin enggak gini dia. Orang mukmin ini tak lak nyalaan, keng mau nilai salah ini laben. Sehingga umat Islam juga dulu di zaman Rasulullah begitu. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimun. Oleh perang laben mun ben dizalimi. Karena nyaruan nih kesini enggak mau nilai salah, mau nilai salah entar. Tak kira pak bodoh nyaruan dotong kampian kopi pak hubung pak nyengak ada apa? Tidak ada. Mun kampian tuh kerubung nyaruan berarti nyala. Mun tak nyala tak kira. Tentu nyaruan banyak ambian lebar tak nyala. Tak kira pakai apa? Orang mukmin juga begitu. Orang mukmin ini kan tak kira nyala. Sebagaimana nyaruan. Yang menilai salahin orang mukmin ini tak takut ke sahabat-sahabat karena hanya takut kepada Allah. Lampun bekun, mereka lampun mati, mun mati ini lebih keseduna mati. Kenapa? Karena hanya takut kepada Allah. Semua mati bersemoding kok antosinya banyak orang-orang berperang berani mati. Kenapa? Mun pas mati, ini kan lebih depan. Kencet pada mati ya makin dimah, muncul lebih depan kamal tuh mati. Karena hanya takut kepada Allah. Ini mukmin nyaman. Itu namanya pelajaran juga yang bisa kita ambil dari Subhanah yang berhubungan dengan surat sebelumnya, yang surat sebelumnya bercerita tentang lepas. Maka memperingati Isra Mi'raj ini, terutama kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, betapa Islam ini diperjuangkan mati-matian oleh Rasulullah. Rasulullah dengan penuh semangat memperjuangkan Islam, maka kita mesti mewarisi semangat Rasulullah untuk kalau sekarang kita tidak berjuang berperang, maka sekarang kita berjuang untuk belajar baik-baik. Apa kemudian dari Isra Mi'raj? Kalau setelah ini tidak punya semangat belajar, padahal kita dari Isra Mi'raj mengambil pelajaran berupa semangat Nabi untuk memperjuangkan Islam. Yang kedua, dengan berisra mi'raj itu kita tahu, kita bisa mengambil pelajaran tentang karakter orang mukmin yang disebutkan seperti lebah, yang hanya mengambil yang baik, memberikan yang baik, hanya berharap balasan dari Allah, tak lanyala kau rengking menyelesaikan apa. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya karena saya tidak tahu. Oh, tahun ngecek klik aku. Muncul aja jalan ini pas lapor lah salah, gitu tahu nggak tidak. Dan itu pun yang saya sampaikan hanya apa yang sudah disampaikan oleh para ulama demi jangan lebih manter kita semua bisa mengambil pelajaran dari Isra. Apa pelajarannya? Semangat belajar dan menjadi mukmin yang baik. Siap? Alhamdulillah. Mentang-mentang siap pokoknya tambu tidak tuh. Jadi siap, makin pun nanggung pun siap. Ini ada seorang terutama ada kepada nyai. Jadi itu kejadian gerobak angker dan mungkin kalau rosak. Karena tidak kita kenakan ada. Ini ada seorang menabi bersih. Sila kena selangkang korlang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.